ini proton akan mempunyai semacam shielding atau penghalang elektronik yang tingkat-tingkatnya berbeda tuh Pak. Nah, biasanya juga dalam chemical shift atau geseran kimia ini ada dia seperti perbedaan frekuensi resonansi proton-protonnya yang sangat kecil antara proton-proton tersebut. Sudah? Yang lain? Kita beri kesempatan 1 atau 2 orang. Baik, kalau tidak ada, kita ke kuis yang kedua. Ya. Langsung saja ya, mikrofonnya ya, langsung nggak usah angkat tangan, karena saya tidak lihat siapa yang angkat tangan. Nur Asisa. Adapun pengertian dari chemical shift yaitu frekuensi resonansi inti relatif terhadap standar dalam medan magnet. Oh, baca di mana ya? Nah, Nur Asisa. Iya Pak, lagi di Google. Di kota Pak. Ya, enggak apa-apa dibaca di Google. Halo? Ya. Diulangi Nur Asisa. Merupakan frekuensi resonansi inti relatif terhadap standar dalam medan magnet, Pak. Ya, merupakan nilai frekuensi inti relatif terhadap standar dalam medan magnet. Dalam medan magnet. Ya, dalam medan magnet ya. Ya itu yang tepatnya. Adapun yang Nur Fajri tadi itu aplikasinya, yang dijawab itu mengenai aplikasinya dan bagaimana pengamatannya. Tapi prinsipnya itu tadi. Jadi nilai frekuensi dari inti proton terhadap medan magnet. Itu yang dimaksud geseran kimia. Ya. Terhadap medan magnet. Baik, saya pindah ke soal yang kedua. Oke, yang kedua. Kedua ini yang akan yang bisa jawab. Harusnya soalnya jelaskan yang menyebabkan ya perbedaan. Biasa yang menyebabkan perbedaan nilai geseran kimia. Ya, Dila. Saya Pak bisa coba. Ya, Jumawati silakan Jumawati. Soalnya itu jelaskan yang
Nah, jawabannya itu perbedaan nilai geseran kimia proton yang diamati pada suatu senyawa itu tergantung pada efek perisai dan elektron valensi terhadap inti, Pak. Menurut saya. Saya ulangi. Bisa diulangi Jumati. Eh, Jawabannya itu Pak, perbedaan nilai geseran kimia itu tergantung pada efek perisai dan elektron valensi terhadap inti. Ya, tergantung pada efek perisai dari elektron valensi terhadap inti. Itu yang kamu baca di materi yang saya berikan kemarin kan, ya? Ya, benar Mawati. Iya Pak, yang di catatan saya. Ya, benar. Jawabannya benar ya. Gantung dari efek perisai. Tahu nggak apa yang dimaksud efek perisai? Jumawati. Efek perisai apa itu? Jumawati. Efek perisai Pak, Ya, bukan dishelding Pak. ya sama. Shielding atau shielding kan istilahnya daripada banyaknya perisai itu. Apa yang dimaksud efek perisai? Ya, Nuranisa bisa bantu. Nuranisa. Iya Pak, saya bisa jawab Pak, efek perisai. Ya. Ya, Nuranisa. Apa itu efek perisai? Efek perisai itu Pak, efek yang ditimbulkan oleh gaya tolak menolak antara elektron yang menutupi inti atom Pak. Bisa diulangi? Eh, efek perisai itu Pak, efek yang ditimbulkan oleh gaya tolak menolak antar elektron yang menutupi inti atom Pak. Perisai ya. Jadi sebenarnya itu yang definisinya di buku. Cuma apa namanya? Efek perisai maksudnya di sini adalah perisai yang ditimbulkan oleh elektron valensi terhadap gaya medan magnet yang diterima oleh inti. Ini definisinya yang dibacakan tadi oleh Nuranisa sudah benar, tetapi kalau kita jabarkan maksudnya seperti itu ya. Jadi efek perisai itu adalah efek yang ditimbulkan oleh elektron valensi dari terhadap medan magnet yang diterima oleh inti. Baik. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga, ada yang bisa ketiga. Apa yang bisa jawab?
Ya, silakan Dila. Banyak yang keluar dari rapat karena jauh atau signalnya gimana, kecil ya. Saya bisa jawab ini. Siapa? Lebih tinggi yang OH, Pak. Ya, bisa dijelaskan. Kalau di materi yang pernah kita kasih tuh Pak, yang OH asam itu dia akan lebih tinggi geseran kimia daripada senyawa alifatik yang di sebelah kiri itu Pak. Apa? Kenapa kira-kira? Kenapa Nurainsa? Kenapa yang OH itu yang lebih besar daripada yang terikat pada karbon yang tingkat Cl? Baik. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa tambahkan jawabannya? Nurainsa? Mana ini? Semuanya. Ya, sudah kita jelaskan minggu lalu. Munculnya signal proton itu pada nilai geseran kimia 0 sampai 14 itu berbeda tergantung daripada jenis protonnya. Maksud jenis proton adalah lingkungan proton itu sendiri di mana dia terikat. Dan itu dipengaruhi oleh ada 3 kita jelaskan kemarin. Pertama adalah adanya efek Perisai. Yang kedua adanya perbedaan keelektronegatifan dari unsur yang terikat terhadap proton, bersifat keelektronegatifan. Yang ketiga adalah efek anisotropi dan adanya ikatan hidrogen. Ya, silakan Muhammad Arsad. Muhammad siapa ini? Ya, jawabannya benar ya. Proton yang
signal geseran kimia, signal proton yang lebih besar itu yang terikat pada OH. Kenapa? Karena disebabkan OH ini, proton yang di OH itu terikat pada oksigen yang lebih elektronegatif. Sedangkan H yang ini terikat pada C, karbon. Yang C sendiri di sini adalah unsur yang bukan elektronegatif. Jadi pada dasarnya ketika proton itu di mana dia terikat, kalau dia diikat oleh unsur-unsur yang dapat menggeser elektron valensi dari proton, menggeser ke arah dia, sehingga menyebabkan elektron pada proton tertarik, maka dia menjadi terbuka. Terbuka artinya dia diselding, terbuka. Kalau dia diselding maka jumlah medan magnet yang diterima, yang diberikan itu menjadi lebih kecil, sehingga nilai geseran kimianya lebih besar, atau efek perisainya kecil. Efek perisainya kecil sehingga medan magnetnya lebih kecil juga yang diterima. Ya, tidak perlu banyak banyak geseran banyak medan magnet yang dibutuhkan untuk menyebabkan inti mengalami resonansi karena tidak terperisai. Kalau dia lebih terperisai, maka dibutuhkan tentunya lebih banyak medan magnet untuk menyebabkan inti mengalami resonansi, karena NMR itu adalah resonansi terhadap inti. Sehingga ketika inti itu dibuat beresonansi, maka muncul signalnya. Signal yang muncul. Nah, itu juga signal yang muncul, tinggi rendahnya signal tergantung konsentrasi dari sampel yang dianalisa. Ya, ada batas-batas konsentrasinya. Oleh karena itu dalam ini, contoh yang diberikan ini, proton yang terikat di O itu geseran kimianya lebih besar. Ya. Dipahami ya. Yang jelas di sini adalah antara efek deselding atau deselding daripada proton itu sendiri. Ya. Sudah dipahami ya. Baik. Begitu kita lanjut pada pertanyaan keempat. Yang keempat ini yang terakhir ya. Saya harapkan bisa ada yang bisa jawab lah. Ini yang keempat.
Ada yang bisa jawab ini? Sudah kita jelaskan kemarin minggu lalu mengenai splitting, pecahan puncak dari signal proton. Kemarin sudah kita jelaskan ya, splitting itu karena adanya apa? Ayo bisa jawab. Splitting itu muncul karena adanya apa? Kalau tidak ada yang bisa jawab ya, Proton tetangga, Pak. ya Interaksi antar hidrogen tetangga. Proton tetangga. Proton tetangga, Pak. ya, angkat tangan dulu, saya tidak tahu siapa ini yang sudah jawab. Proton tetangga, Pak. Aulia, Pak, proton tetangga. Habis minum, habis makannya saya bakal buruk. Terus jawab ini, mana? Splittingnya ini. Proton tetangga satu ikatan ya, antara ikatan CC, maksudnya tetangga CC. Kan jumlah banyak ikatan. Kalau CC kan H, baru HC, CC, baru CH, itu artinya 3 ikatan. Tapi kalau yang dimaksudkan kemarin kita adalah satu ikatan, tetangga satu ikatan adalah ikatan CC. Bisa nggak sebutkan ini soalnya? Siapa yang bisa tadi? Aulia. Aulia berapa untuk nomor proton nomor 1? Singlet, Pak. Singlet. Terus nomor 2 Aulia. Doublet, Pak. Doublet. Kenapa doublet? Karena 2 protonnya, Pak. Hah? CH2, Pak, 2 hanya. Berarti tidak paham tadi yang dijawab. Apa yang dijawab tadi tentang splitting? Oh, proton tetangga, Pak. Ya, adanya proton Tetangga. tetangga. Nah, CH2 ada enggak proton tetangganya? Ada enggak proton tetangganya CH2 di situ, yang nomor 2? Proton yang CH2 itu. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Aulia dulu ya, Aulia. Aulia tadi. Oh, tidak ada, Pak. Siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa teruskan? Angkat tangan. Muhammad tadi. Tidak saling splitting, Pak. Muhammad siapa ini? Andi Asril, Pak. Yasril. Dia itu tidak saling splitting, Pak, karena efek simetris. Tidak saling splitting itu yang
proton nomor 2 itu ada enggak pemecahan puncak atau splitting? Tidak, Ya, Tidak. kenapa tidak? karena efek simetris. Simetris? Iya, Pak. Kalau Bukan karena tidak ada tetangga? eh, Yesril, iya, Pak. Andi Yesril. Kalau kalau menurut saya, Pak, itu karena tidak aneh, Pak. Tidak karena efek simetris kalau menurutku sih, Pak. Kalau menurutku. Yang mana simetris di situ? Tidak ada bidang Oh. simetrisnya. Tidak ada bidang simetrisnya ini. Nah, kalau ini kan ikatan CH2-nya dilipat, tidak simetris dengan sebelahnya kan. Yang satu ada OH, yang sebelahnya 56 alkena. Itu tidak simetris. Berarti CH2 di situ ada splitting atau tidak ada? Ada yang bisa jawab? Ya kan tadi splitting itu tergantung adanya proton tetangga, ya kan? Saya tanya, ada enggak proton tetangganya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Iya, tidak ada. Berarti ada splitting atau tidak ada? Tidak. Tidak ada splitting. Berarti tidak ada splittingnya. Berarti istilahnya singlet atau doublet? Singlet, Pak. Berarti singlet. Singlet, Pak. Ya, singlet. Tapi pada dasarnya ini tidak singlet ya. Jadi harus kita melihat, walaupun ini tidak punya tetangga, tetapi kita kemarin adanya splitting yang terjadi oleh adanya CH2 karena proton yang ada di CH2 ini itu tidak simetris, tidak sama kedudukannya. Jadi bisa saja dalam NMR itu muncul splitting, tapi karena couplingnya biasanya kecil sehingga tidak muncul. Ya, keumumannya untuk signal CH2 di sini itu signal singlet, tidak ada splitting. Tapi kadang-kadang dia muncul splitting karena dia tidak simetris. Di CH2 misalnya CH2 yang ada ke sini itu beda. Bisa saja dia mengalami splitting antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut kemarin yang kita sebutkan geminal, ya, geminal, splitting geminal, ya, splitting geminal, interaksi geminal. Bisa dipahami? Ayo, siapa yang bisa teruskan ke nomor 3? Angkat tangan. Nomor 3. Triplet, Pak. Nuranisa. Triplet, Pak. Karena dia punya dua proton tetangga, Pak. Berapa? 2 proton. Dua proton tetangga, Pak. Sedangkan di sini H ini plus Tetangganya. Ada yang lain? Mana yang lain nih? Selviani, Rika, Dila, Ika, Husnul, Ahmad, Fausal, Melsi, Ahmad Taufik. Mana? Siapa yang bisa teruskan? Tadi Anissa bilang triplet. Itu masih salah ya? Doublet, Pak. Karena dia punya satu proton tetangga. Doublet ya. Tetangganya yang mana? Yang di bawah, Pak. Yang di bawahnya nomor 3.
Di bawah nomor 3 ya, antara 3 dan 4 di karbon itu ada satu proton, itu tetangganya. Iya Pak. Dia munculnya Doublet. ya. Kenapa doublet? Kenapa doublet tadi? Siapa yang jawab tadi? Esril. Ali Pak, Ali. Ali, ya. Muhammad Ali. Iya Pak. Kenapa doublet? Karena ini proton tetangganya itu cuma satu Pak, yaitu ini yang diantara apa bagaimana? Di antara atom C3 dan 4 itu ada satu proton yang bisa jadi proton tetangga dari atom C dari nomor 3, sehingga dikatakan duplet karena dia memiliki satu proton tetangga. Ya, benar ya. Jadi nomor 3 itu nanti splittingnya, pemecahan puncaknya itu akan muncul puncak doublet karena dia memiliki proton tetangga. Terus yang keempat, yang CH3 di ujung itu, mana splittingnya? Doublet Pak. Doublet juga Pak, doublet. Doublet Pak yang nomor 4. Nah, doublet juga ya. Jadi yang jelas di sini 4 itu doublet, kemudian yang 5 gitu. Singlet. Yang 5 triplet Pak. Yang 5 triplet. Kalau Nurani saya bilang Ali singlet. Mana? Kenapa triplet Anissa? Yang nomor 5. Karena yang nomor 6 itu Pak ada dua protonnya Pak. Jadi yang nomor 5 punya 2 proton tetangga Pak. Proton tetangga ya. Simetris enggak itu kedua proton tetangganya yang nomor 5? Simetris. Tidak sama kan? Tidak sama. Yang jelas kalau ada dia cis trans tidak sama protonnya. Tidak sama. Jadi dia bisa munculnya adalah triplet atau biasa muncul disebut doublet ya, muncul doublet atau dia triplet. Tapi di sini nanti kalau kita lihat 5 ini proton yang ada di nomor 5 tetangga itu ada 2 proton. Nah, 2 proton yang ada di 6 ini itu adalah 2 yang ribut dulu ya. Nah, di situ ada tetangganya ada 2 proton. Jadi kopling antara proton yang satu dengan proton yang 2 berbeda. Jadi kalau misalnya ini bisa muncul triplet, bisa juga muncul doublet. Apa yang dimaksud doublet? Splitting doublet adalah misalnya proton A, B, kita anggap di 6 itu ada proton A dan B, maka dia doublet, proton di 5 ini doublet terhadap A, kemudian doublet juga terhadap B. Makanya dikatakan doublet. Kalau dia triplet, proton yang ada di nomor 6 ini itu adalah proton yang sifatnya sama. Kalau sifatnya sama, boleh jadi dia triplet. Tapi keumumannya pada kondisi seperti ini biasanya dia adalah doublet terhadap proton 6A, doublet terhadap berarti doublet. Ya, apa itu doublet? Nanti muncul puncaknya adalah ada 4. Jadi splittingnya bukan 3. Kalau 3 kan triplet. Kalau doublet dia munculnya 4. Bukan kuartet. Tapi dia 4 doublet. Puncaknya itu adalah mirip
sama apa namanya, ada dua puncak yang sama tingginya, AB AB, ya bisa saja AB 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 AB. Kalau dia triplet itu biasanya dia mengikuti segitiga Pascal. Nah, ada puncak tertinggi, kemudian di sampingnya ada dua puncak yang kira-kira hampir sama, ya, tiga puncak. Jadi ada tiga puncak kalau triplet, biasanya yang di tengah itu adalah puncak tertinggi, kemudian di sampingnya ada puncak yang lebih rendah, sebelah sampingnya juga yang sebelah kiri kanannya ada juga puncak yang lebih rendah. Itu ada perbedaan antara doublet dengan triplet. Okay. Jadi 5 ini kemungkinannya adalah dia adalah doublet, dia bisa muncul doublet. Nah sekarang yang 6 di situ saya langsung jelaskan aja ya. Yang 6 di situ itu ada dua proton juga, maka mungkin muncul dua geseran kimia, 6A dan 6B. Jadi proton 6A dan proton 6B. Proton 6A muncul juga doublet, proton 6B juga doublet. Sehingga nanti akan ada muncul di geseran kimia itu signalnya doublet dan doublet. Jadi doublet itu proton di nomor 5, sedangkan doublet itu proton di nomor 6. Proton 6 doublet itu nanti ada couplingnya antara 5A dengan 6A5. Itu ada nanti nilai couplingnya sama. Dapat diketahui dari konstanta couplingnya, coupling konstannya. Ada yang disebut dengan coupling konstan. Coupling konstan itu tidak ditemukan di alat, tapi dihitung ya. Biasanya coupling konstan itu disimbolkan dengan J. Ya, nilainya itu adalah jarak splitting, jarak splitting atau jarak penyisiran kimia. Atau delta ya, delta jarak geseran kimia dibagi dengan frekuensi alat. Ya, misalnya 500 Hz dan sebagainya. Okay. Itu yang disebut dengan coupling konstan atau konstanta coupling. Biasanya nilainya J. Nah, link ini itu juga bisa kita melihat tipe proton dari nilai konstanta couplingnya. Hanya benzena itu biasanya konstanta couplingnya adalah 8, 7. Kalau alkena ada yang sampai 12. Ya, kalau dia alkenanya protonnya dalam posisi cis, proton cis, dia biasanya 4, 3. Tapi kalau yang proton yang trans, posisinya trans, couplingnya itu bisa sampai 14, 12. Ya, nilainya. Itu yang biasa diidentifikasi untuk satu proton. Jadi dalam penentuan struktur untuk proton NMR ini itu banyak hal yang kita bisa membuktikan atau menetapkan suatu struktur berdasarkan data-data yang diperoleh. Sudah kita jelaskan informasi apa yang bisa kita dapatkan dari proton NMR itu. Ada 4 ya, di antara 4 poin-poin itulah nanti yang akan menjabarkan bagaimana proton-proton yang terikat pada suatu senyawa organik rantai karbonnya terhadap rantai karbonnya. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita sedikit tambahkan kuliah kita, lanjutkan.
Saya Pak, untuk nomor 2-nya tadi, apakah hanya itu saja, tidak ada pengaruhnya untuk elektronegatif? Nomor 2, proton nomor 2 ya. Eh, Iya, faktor yang mempengaruhinya Pak. Kan tadi dijelaskan bahwa itu cuma shielding Yang dengan, soal nomor 2. iya Pak, apakah tidak ada pengaruhnya untuk ini elektronegativitas? Ini Iya. biasa juga ada berpengaruh nilainya, apa, chemical shift-nya dengan elektronegativitas Pak. Apakah tidak berpengaruh itu Pak? Ya kan, yang sudah dijawab tadi bahwa yang menyebabkan perbedaan nilai geseran kimianya itu adalah efek perisai, ya kan? Ya, asik ya. Iya Pak. Ya, efek perisai. Nah, efek perisai itu kan dipengaruhi oleh elektronegatif daripada unsur yang mengikat karbon. Jadi pada dasarnya adalah efek perisai. Jadi intinya efek perisai. Tapi yang menyebabkan efek perisai itu besar atau kecil adalah tergantung daripada unsur setelahnya, setelah karbon atau setelah hidrogen, ya kan? Atau setelahnya lagi satu ikatan atau dua ikatan dari pengaruh-pengaruh elektronegatif unsur yang ada setelahnya. Jadi pada intinya adalah efek perisai atau efek perisai, shielding atau dishielding. Tetapi yang menyebabkan terjadinya efek perisai, perbedaan efek perisai itu adalah adanya perbedaan keelektronegatifan dari unsur yang mengikat karbon. Begitu ya, Ali Yasid ya. Benar juga ya dikatakan. Oh iya Pak. Terima kasih. Saling Pak. ya saling saling tergantungan. Ya, kalau mau dijelaskan lebih rinci ya seperti itu sebenarnya yang disampaikan Yasid ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan bahasan kita. Kemarin kita sudah sampai splitting ya. Splitting. Kita splitting. Apa itu splitting? Nah, splitting kemarin karena adanya proton tetangga. Biasanya dengan simbol N+1. N+1. Tergantung dari tetangganya. Kalau tetangganya 1, dia munculnya dia doublet. Kalau tetangganya 2, berarti N tambah 2 sama dengan 1 tambah 2 berarti 3. Tapi ada pengecualian ya. Pengecualian. Itulah tadi diantara pengecualiannya. Dia terkadang tidak ada splitting kalau dia ada simetris, dengan simetris. Berarti pada alkena itu karena ada efek anisotropi, dia sebenarnya tidak ada splitting, tapi ada yang kalau misalnya dia simetris, ada bidang simetrisnya ya tidak ada splitting. Tapi kalau tidak ada bidang simetris ya tetap ada splitting. Kapan dia tidak mengikuti aturan N tambah 1 tadi, yang seperti tadi dikatakan Nurindasari tadi, Nur Anissa tadi, bahwa itu dia katakan proton yang nomor 5 tadi itu adalah triplet. Ya itu kan untuk aturan N tambah 1 ya kan. Kalau 1 tambah 2 tetangganya 2 berarti jawabannya triplet. Tetapi kenyataannya proton nomor 1 itu bukan triplet tapi doublet. Nah, dia menyalahi
splitting aturan N+1 itu tadi. Seperti itu ya. Baik, kita sedikit jangan ribut dulu naik. Kita lanjutkan sedikit mengenai kuliah kita. Kita lanjut pada konstanta coupling. Ya, apa yang dimaksud dengan konstanta coupling? Konstanta coupling adalah perbedaan nilai geseran kimia, antara pada splitting puncak signal puncak protodinamer. Jadi adanya konstanta coupling ini nilainya itu tidak ada di alat, tetapi itu bisa dihitung. Misalnya untuk ini konstanta coupling, yang jelas nilai konstanta coupling itu masing-masing proton yang memiliki tetangga, saling bertetangga, itu punya coupling, pengaruh atau suatu efek antara proton yang satu dengan proton yang lain, sehingga dia mengalami splitting, dan nilai splittingnya itu dapat dihitung besarnya splittingnya. Nah, besarnya splitting itulah yang dimaksud sebenarnya adalah pada hakikatnya, pada intinya itu yang dimaksud dengan coupling konstan. Dan itu biasanya semuanya proton itu nilainya konstan tetap untuk jenis-jenis proton, tidak akan berubah terhadap alat yang diukur walaupun alatnya itu berbeda. Di sini yang maksudnya konstan tetap itu walaupun alatnya diukur dengan alat yang berbeda, nilainya tetap. Misalnya yang kita lihat di sini, untuk alat yang 100 Hz dengan 200 Hz, kemudian 200 Hz dengan 400 Hz, itu nilai konstanta couplingnya sama semua. J-nya itu adalah 7,5. Nah, kalau yang 100 Hz, couplingnya sama. Ini contoh yang signalnya yang triplet. Ya. Kalau yang sebelahnya ini yang dimaksud dengan doublet. Muncul 4, bukan kuartet ya, tapi dia doublet. Kalau kuartet lain lagi. Ya. Bisa tidak ada yang lebih pendek di antara ketiganya ini. Biasanya kuartet. Ini 100 Hz, 200 Hz, nilai konstanta couplingnya sama 7,5. Alatnya berbeda ya, Begitu juga di 200 Hz dengan 400 Hz tetap konstanta couplingnya 7,5. Apa yang membedakan antara alat 200 Hz dengan 400 Hz? Bedanya itu adalah pemisahan. Ya. Pemisahannya lebih besar. Pemisahan daripada antara signal yang satu dengan signal yang jarak dari satu
ppm ke 2 ppm. Ya, terus ppm itu ya 100 Hz itu jarak antara 1 ppm skalanya lebih kecil. Nah, sehingga biasanya kalau dia yang 100 Hz itu, makanya signalnya biasanya ada yang tumpang tindih. Ya, kalau tumpang tindih itu biasanya kita mengalami kesulitan untuk membacanya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang itu yang dimaksud dengan konstanta coupling. Jadi nilai antara besarnya splitting pada yang muncul pada satu signal proton yang saling bertetangga. Kemudian nah, kita lihat yang bagaimana pengaruh coupling ini terhadap besar splitting terhadap jenis frekuensi alat. Kalau kita lihat yang 50 Hz, ya kan, tampak di situ satu sinyal tumpang tindih antara biru, hijau dengan coklat. Itu tumpang tindih yang 50 Hz, yang megahertz ya. Yang 100 megahertz juga tampak masih ada tumpang tindih. 100 megahertz. Nah, kalau yang 200 megahertz ketika siklanya sudah terpisah. Jadi satu puncak ada yang menandakan biru, hijau, coklat ini, orange ini, itu adalah menunjukkan adanya proton ya, signal suatu lingkungan proton. Signal lingkungan proton. Yang alatnya yang 50 Hz, MHz, ada 100 MHz dan 200 MHz itu menunjukkan adanya perbedaan dalam menganalisa. Jadi biasanya alat-alat yang digunakan semakin bagus itu dilihat dari frekuensi alatnya. Semakin tinggi frekuensi alatnya, biasanya alat itu semakin bagus, ya, semakin bagus. Karena dapat memunculkan pemisahan signal-signal proton yang lebih baik. Sehingga itu lebih memudahkan untuk pembacaan atau analisis spektra untuk elusidasi struktur. Kemudian ini adalah notasi konstanta coupling. Tipe coupling yang paling banyak ditemukan adalah antara hidrogen pada atom C bersebelahan. Inilah yang banyak ditemukan, yang disebut dengan coupling fisinal. Ya, coupling fisinal, yaitu 3J. Artinya 3 jarak ikatannya atau 3 jarak ikatan. Kalau bisa juga kita satu ikatan ya, tapi yang dimaksud satu ikatan itu adalah CC. Nah, kalau yang dikatakan 3 ikatan itu adalah HC, CC dan CH. Itu yang dimaksud 3 ikatan. Maka kalau fisinal biasanya dilambangkan dengan 3J yang menunjukkan di situ adalah coupling fisinal ya, atau splitting fisinal. Splitting fisinal ya. Adanya splitting atau pemecahan puncak yang disebabkan adanya tetangga. Ya, yang 3 ikatan ini atau satu ikatan yang disebutkan ini itu yang banyak. Coupling fisinal itu yang banyak. Ya. Terpisahkan oleh 3 ikatan. Yang maksud 3 ikatan itu adalah HC, CC, CH ya. Jangan sampai ada yang keliru ya. Nah, kalau
bilang Pak Iwan katakan satu ikatan. Yang saya masukkan satu ikatan itu adalah ikatan CC. Ya. Yang kebanyakan dituliskan adalah HC, CC, CC disebut 3 ikatan. Kemudian ada notasi kopling yang kedua, ini adalah kopling geminal. Nah, itu yang tadi yang saya sebutkan pada CH2 ujung, itu kadang muncul splittingnya. Kadang muncul splitting 2 puncak, dia doublet. Ya, karena di situ kadang alatnya bisa memunculkan itu. Kalau dia lebih sensitif atau sensitivitas alat lebih bagus, dia kadang muncul ya, pada 2 ikatan. Jadi dia kopling geminal, dia muncul doublet. Ya, kecuali kalau H yang keduanya ini ekuivalen, itu tidak akan muncul karena sama saja ya, tidak akan muncul. Tapi kalau dia berbeda, proton keduanya ini berbeda, itu biasanya muncul, tapi jarang terjadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, terdapat kopling juga yang biasanya kopling yang selain visinal, geminal, juga ada namanya kopling jarak jauh. Jarak jauh. Ada kopling namanya kopling jarak jauh ya. Itu adalah kopling sampai 4-5 ikatan. 4-5 ikatan. Tetapi kopling ini biasanya hanya terjadi muncul pada kasus-kasus yang tertentu ya. Seperti misalnya suatu senyawa yang mempunyai bentuk konformasi W. Biasanya dia di sini kan ada 4 ikatan. Jadi 4 ikatan. Ya, biasanya pada senyawa-senyawa siklik itu biasanya muncul, itu ada kopling yang muncul, ada splitting yang muncul. Misalnya dalam suatu proton kita lihat dia harusnya doublet, tetapi ternyata dia munculnya triplet, ya munculnya triplet, atau dia munculnya doublet, ya munculnya doublet. Kenapa itu bisa muncul? Oh, karena walaupun dia hanya punya tetangga satu ikatannya hanya dua ikatan, tetapi ternyata dalam tetangga yang jauh terdapat proton yang saling mempengaruhi, saling kopling satu sama lain, sehingga juga menyebabkan adanya puncak tambahan, splitting tambahan. Hanya jarak jauh. Nah, tapi itu jarang terjadi pada kasus tertentu. Biasanya ini pada senyawa siklik yang umumnya terjadi. Senyawa siklik khususnya siklik alkena, bukan benzena ya. Kalau benzena kan dia sifatnya datar. Kalau siklik bukan benzena atau non aromatik, dia tidak datar. Ya, makanya dia biasa strukturnya bentuk W, ya, bukan bentuk set. Kalau dia bentuk W, maka pada 4 ikatan itu jarak antara proton yang 1,3 itu biasanya lebih dekat daripada proton 1,2. Jadi jarak antara 1,3 itu biasanya lebih dekat daripada proton 1,2. Nah, sehingga kalau jaraknya lebih dekat, ya, itu yang biasa menyebabkan adanya kopling satu sama lain. Jadi dengan adanya kopling satu sama lain ini, sehingga menyebabkan adanya splitting atau pemecahan puncak. Ya, nilai koplingnya itu khusus, konstan, tetap untuk proton tertentu. Itu ada 3 kopling yang muncul, dan kopling-kopling inilah yang menyebabkan adanya splitting ya, karena adanya pengaruh proton antara satu dengan yang lain. Pengaruh antara proton yang satu dengan proton yang lain.
kita lihat harga konstanta coupling, berapa tipe proton konstanta couplingnya. Ini ada berapa tipe konstanta coupling. Untuk yang fisinal, yang 3 ikatan tadi itu 6 sampai 8 Hz. Jadi nilai J-nya 3J-nya yang 3 ikatan biasanya 6 sampai 8 Hz. Kemudian untuk alkena yang trans itu 11 sampai 18 Hz. Ya, 11 sampai nilai J-nya itu 11 sampai 18 Hz. Nah, ini beda dengan cis ya. Kalau cis 6 sampai 15 Hz. Kenapa berbeda ya? Di antara penyebabnya ini tergantung dari jarak dari proton tersebut. Semakin jauh maka nilai couplingnya semakin besar ya. Semakin besar. Tetapi kalau dia lebih jauh lagi, dia jaraknya lebih jauh, kalau tidak ada coupling satu sama lain ya tidak terukur di alat. Ya. Karena proton NMR itu juga selain lingkungannya juga selain proton yang terukur pada karbon tersebut juga ada pengaruh dari proton tetangga. Kemudian ada geminal, pada alkena. Ya, ini juga muncul splitting kecil 0 sampai 5 Hz. Nah, ini biasanya kalau kecil seperti ini splittingnya kecil, makanya biasanya kalau alat-alatnya yang tidak terlalu sensitif biasanya tidak muncul ya, geminal untuk alkena ujung ya, itu tidak muncul 3 sampai 0 sampai 5. Kemudian yang berikutnya 3 ikatan untuk senyawa siklik, misalnya HA di situ tampak ada 8 sampai 14 itu tampak kalau dia HA itu adalah trans satu sama lain, tentunya lebih jauh. Kemudian HA dengan HE, ya, HA dengan HE itu dia satu aksial, satu ekvatorial 0 sampai 7 kecil, jaraknya dekat. Kemudian HE dengan HE itu adalah ekvatorial juga kecil 0 sampai 5. Itu yang bisa kita amati daripada signal proton itu. Jadi ada beberapa hal, informasi-informasi yang kita peroleh dari signal proton tersebut, signal NMR dari proton tersebut ya. Jadi geseran kimianya, kemudian yang kedua informasi dari nilai geseran kimianya, kemudian yang kedua adalah splittingnya ya. Splittingnya di situ selain tipe splittingnya apakah doublet, triplet, singlet, doublet, triplet dan seterusnya. Juga di situ ada nilai konstanta coupling. Nah, dari nilai konstanta coupling juga kita bisa mengidentifikasi jenis proton yang ada. Apakah dia fisinal, apakah dia ada alkenanya, bagaimana dekat proton itu kah saling cis ataukah dia trans, seseberangan dan seterusnya. Ya. Itu bisa diamati berdasarkan spektrum NMR untuk menetapkan struktur, di mana letak-letak proton yang ada dalam satu senyawa dalam tiga dimensi. Kemudian yang lain, kita lihat lagi yang lain, nilai coupling untuk beberapa tipe proton. Lagi yang ini untuk siklik cis trans, ini mirip tadi senyawa siklik, cuma nilainya di sini agak kecil. Kemudian ini alkena ujung, alkena yang 3 ikatan antara satu yang lain, satu protonnya terikat pada alkena, satu yang tidak, itu nilai couplingnya 4 sampai 10. Nah, kalau yang di sebelahnya lebih kecil lagi, agak jauh. Ini yang 4 ikatan, ya. 4 ikatan itu lebih kecil nilai konstanta couplingnya. Tapi kadang muncul. Tapi kalau alat yang sensitif hanya 300 Hz, 350 Hz, megahertz ya, 250 MHz atau 300 MHz biasanya ini tidak
tidak muncul. Ya kalau alatnya sampai 500 Hz, 600 Hz itu biasanya dapat dengan mudah diamati. Oleh karena itu alat itu semakin tinggi frekuensinya itu semakin bagus, semakin bagus untuk menjelaskan secara detail daripada struktur senyawa yang baik. Saya kira itu yang bisa kita jelaskan mengenai informasi yang bisa kita peroleh dari spektrum NMR. Ya. Kemudian daripada itu apa namanya? Kita lihat bagaimana kopling itu terjadi. Nah, ini adalah jenis signal, pola multiplitasnya, itu signal proton. Ya. Kalau dia jumlah proton tetangga 1, pola signalnya seperti ini. Kan? Kalau dia tetangganya 2, triplet, ini triplet. Yang ketiga ini adalah kuartet. Nah, ini mirip doublet. Ya. Kemudian yang 4 tetangga dia pola signalnya adalah kuartet, kalau 5 pentet ya, dan seterusnya ada sextet. Ikuti aturan segitiga Pascal. Ikuti aturan segitiga Pascal. Nah, kita lihat satu contoh spektrum NMR. Kita lihat satu spektrum, kita lihat untuk satu senyawa. Nah, ini ada satu spektrum NMR yang saya coba screenshot ya. 2-metilpentana. 2-metilpentana ini dalam spektrum NMR-nya ini muncul ada 4 signal. Ya, 4 signal. Ada yang di bawah 1 ppm, ada yang antara 2 sampai 1,5, ada 2 signal di situ. Ada yang signalnya di atas 1,5. Ini menunjukkan kalau daerah 1,5 sampai semua itu adalah alkana, tidak ada yang lain. Jadi dia semua alifatik di sini, daerah alifatik 1 sampai 3 itu alifatik. Apalagi kalau kecil seperti ini itu tidak ada lagi yang lain kecuali alifatik. Kalau 0 sampai 2,5 semuanya kita menganggap itu semua alifatik. Pasti proton alifatik ya. Daerah situ. Kalau misalnya ada spektrum NMR ya semua signalnya ada daerah situ, kita katakan ya pasti situ semua adalah alifatik. Ya. Apa yang bisa kita jelaskan di sini, kita lihat di sini ada proton, ada proton-proton yang muncul, ada 4 signal ya. Padahal di sini kan ada CH3, CH2, ada berapa proton, ada karbonnya, ada 6 karbon, dan semua 6 karbon ini mengikat proton. Coba di sini proton yang ada pada posisi 156 itu proton yang sama, simetris, bukan simetris tapi ekivalen. 156 itu ekivalen, dan di situ CH3 posisi 1, posisi 5, posisi 6 itu ekivalen ya. C1 dan nomor 1 dan 6 itu ekivalen, 5 enggak, beda. Sehingga tanpa di sini
signalnya yang muncul ada 4. Ya, signal itu apa saja? Signal karbon yang ada pada posisi 1 dan 6, 1. Signal proton yang muncul pada posisi 5, 2. Kemudian signal proton yang muncul pada posisi CH2 di sini. Sama, CH2, kedua CH2 di sini. Kemudian signal proton yang muncul pada CH antara 1 dan 6. Ya. 1 dan 6. Ya. Kalau kita lihat di sini C1 dan 6 dia muncul di sini metil doublet 6H. C6 ini C1 dan 6 munculnya dia doublet. Doublet, ya, metil doublet 6 proton. Ya. Nah, kalau di sini dia doublet, tetapi kalau dijabarkan dia di sini ada berapa puncak ya? 1 2 3 4 puncak. Ada puncak yang saling tumpang tindih satu sama lain. Ya. Satu sama lain. Nah, di situ yang menyebabkan biasanya di sini kita tidak bisa kewalahan untuk melihat, kecuali kalau di alatnya yang sensitif biasa terpisah. Kalau di sini dibesarkan itu tanpa terpisah. Padahal di sini daerah 0,9 ini sampai 0,85 itu kalau aslinya itu tidak muncul ya. Tapi kalau kita perbesar skalanya itu muncul. Antara C1 dan C6 ini nampak yang doublet. Kemudian yang C5 ini posisi nomor 5 itu 3H itu juga doublet. Triplet, bukan doublet, triplet ya. Ada triplet, ada 3 puncak yang ada bintang merah. Ya, itu triplet. Kalau yang biru tadi doublet karena dia satu tetangganya. Jadi 6 dan 1 ini memiliki satu tetangga. 6 dan 1 muncul, 6 dan 1 muncul doublet. Integrasinya lebih tinggi. Integrasinya lebih tinggi yang menunjukkan jumlah protonnya lebih besar. Kalau diintegrasi ini ya sudah ada integrasinya. Ya, di situ 6 proton. Kemudian yang posisi 5, C5 di sini ada 3 proton, integrasinya 3. Ini puncaknya 3 integrasinya. Nah, di situ ada muncul signalnya splittingnya triplet. Kemudian yang posisi C3, metilen itu munculnya adalah kuartet ya. Ya, yang posisi yang ini, yang C3 kuartet. Karena tetangganya ada berapa? Kalau kita hitung tetangganya ada sini 1, yang sebelahnya 2, berarti 4, ya kan? Ada 4 tetangga, sehingga dia munculnya dia sendiri ada 2 ya di situ. Tetangganya ada 1 dan 2 berarti 3, 4 itu kuartet. Kemudian yang keempat ini ada tetangganya 2 tambah ini berarti 5 tetangganya, berarti 5 tambah 1 berarti 6 quintet. Berarti dia puncaknya 7. Kemudian yang posisi kedua dia munculnya metilen C2 ya. Munculnya dia malah multiplet. Yang ini. Yang C2 ini munculnya multiplet karena tetangganya ada 8. Yang munculnya multiplet. Multiplet kalau dia 9 ya puncaknya 9 juga. Kalau kita lihat di sini memang ada 9 puncaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma yang ujung paling kecil di sini itu tidak nampak. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini bahwa signal proton itu setiap tipe proton yang terikat pada karbon itu muncul satu signal. Muncul satu signal ketika tipe proton itu lingkungannya berbeda. Tapi kalau dia ada proton yang lingkungannya sama, walaupun dia terikat pada atom C yang berbeda, nah, dia biasanya hanya muncul pada signal yang sama, atau minimalnya dia tumpang tindih signalnya. Dan itu biasanya susah teridentifikasi. Ya. Tetapi kalau misalnya kita punya program, ini biasanya
pakai program ada program khusus untuk ini. Saya sendiri punya programnya tapi mandek, saya tidak ini. Ada program khusus untuk ini namanya MNOVA ya. MNOVA itu bagus untuk ini. Biasanya ini bisa menjelaskan atau memperbesar splitting daripada signal-signal proton sehingga tampak jelas kita bisa mengamati perbedaan yang kadangkala itu dia muncul tumpang tindih. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya ingin juga saya sampaikan di sini mengenai apa namanya, kita pindah pada CNMR ya, CNMR. Coba kita pindah ke CNMR. CNMR ini sebenarnya cukup sederhana dibanding dengan proton NMR, karena CNMR ini setidaknya hanya ada dua informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah jumlah karbon daripada senyawa yang diukur. Biasanya dalam CNMR ini berapa jumlah signal yang muncul itu menunjukkan jumlah karbon senyawa tersebut. Kemudian yang kedua adalah sama dengan proton. Setiap tipe karbon nilai geseran kimianya juga berbeda. Ya. Di sini dikatakan CNMR 1 memberikan informasi lingkungan unsur C dalam satu senyawa. Jadi kalau misalnya ada 5 karbon dalam senyawa itu atau 30 karbon, dan ketika ke 30 karbon ini lingkungannya semuanya berbeda, maka itu akan muncul 30 signal. 30 signal karena jumlah signal sebanding dengan jumlah karbon. Kecuali kalau misalnya karbonnya lingkungannya sama, misalnya benzena. Ya, benzena itu signal karbonnya ya 1 ya, karena karbon ke seluruh 3 ke 6 itu ekivalen. Cuma nanti itu akan dilihat dari biasanya lihat dari intensitasnya juga kadang bisa diketahui di situ. Kemudian yang kedua memberikan informasi mengenai double bond ekivalen. Ya, adanya ketidakjenuhan atau ikatan rangkap yang ada pada molekul. Untuk setiap kekurangan 2H dari rumus alkana jenuh, ya 1 sama dengan 1 dBe, ya, namanya double bond ekivalen. Ya, double ekivalen. Contoh yang kemudian yang ketiga membuktikan bahwa struktur molekul yang diserangkan benar. Ya, misalnya yang ketiga itu ya, tergantung daripada jumlah karbon signalnya. Kalau misalnya strukturnya kita usulkan sesuai dengan yang ada. Kalau struktur yang diusulkan itu memberikan bukti bahwa struktur yang diusulkan seperti itu. Suatu senyawa alkana jenuh C6H14, jika dia C6H10O, berarti dia kekurangan 4H, maka 2 dBe-nya. Ya. Dan seterusnya ada 3 dBe, ada 1 dBe. Jadi bisa kita tentukan dBe-nya, ya, tidak jenuhannya. Nah, ini adalah
tipe-tipe signal proton berdasarkan tipe karbonnya, tipe-tipe signal karbon berdasarkan lingkungan karbon itu sendiri.